Di kelas, pagi hari. Guru mengembalikan hasil ulangan. Nadia, kamu biasanya dapat 80 ke atas. Ini 48, ada apa? Teman-teman mulai berbisik. Nadia menunduk. Wajahnya kosong. Di rumah. Malam hari. Ruang makan sempit, hanya ada satu lampu gantung menyala. Nadia baru pulang dari les. Ia duduk diam, sementara Bu Mira membuka hasil ulangan dari tas Nadia. Apa-apaan ini Nadia? 48. Dari semua anak di kelas, cuma kamu yang turun drastis. Aku udah belajar, Bu. Belajar? Belajar kayak apa kalau hasilnya begini? Kamu tahu nggak ibu kerja siang malam supaya kamu bisa ikut les mahal itu? Jangan buang-buang uang ibu. Aku cuma capek, Bu. Semua orang capek. Tapi mereka nggak lemah kayak kamu. Kamu anak ibu, kamu harus bisa lebih dari ini. Ia berdiri perlahan dan masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Kenapa aku nggak pernah cukup ya? Semua orang kecewa. Ibu, guru, bahkan aku sendiri. Nadia terisak keras. Ia duduk di lantai, tangan menutup wajah. Ia berdiri menuju cermin. Menatap bayangannya sendiri. Kamu gagal, Nat. Kamu bahkan nggak bisa jadi anak yang baik. Pandangannya kosong, mata terbuka, tapi tidak benar-benar melihat. Suara tangis kembali terdengar samar, dan malam pun berjalan dalam keheningan. Nadia datang dengan wajah pucat, mata sembab, langkah pelan. Alia diam sejenak, lalu membuka aplikasi di HP-nya. Ia menunjukkan ke Nadia. Aku nggak tahu bisa bantu apa, tapi aku pakai ini waktu aku sempat stres pas ortu cerai. Mindcare. Ini bantu aku banget buat curhat dan nyatain perasaan yang aku nggak bisa ucapin. Mau coba ya? Setelah jam pelajaran, Nadia diminta datang oleh Pak Arya, guru BK, yang mendapat laporan dari beberapa guru tentang perubahan sikap Nadia. Nadia, boleh cerita nggak? Akhir-akhir ini kamu kelihatan berat banget. Kami semua khawatir. Nadia tak menjawab, tiba-tiba air matanya turun begitu saja. Pak Arya mencoba menenangkan Nadia. Ia menyarankan Nadia untuk berkonsultasi dengan aplikasi Mindcare. Nadia duduk di meja belajarnya. Ia membuka aplikasi Mincar untuk berkonsultasi dan curhat. Ia juga mencoba fitur latihan pernapasan agar bisa lebih tenang. Bu Mira suatu malam membaca tulisan curhat Nadia yang tertinggal di meja. Ia menangis diam-diam dan mulai menyadari kesalahannya. Alia terus mendampingi Nadia tanpa menekan. Di sekolah, nilai Nadia perlahan membaik, tapi yang terpenting, senyumnya mulai kembali. Dulu aku pikir nilai merah adalah akhir dari semuanya, tapi ternyata itu hanya sinyal bahwa aku butuh istirahat, butuh didengar. Dan ketika aku mulai bicara, aku sadar aku tidak sendiri. Ada orang-orang yang peduli, walau kadang mereka nggak tahu harus mulai dari mana. Alia yang terus duduk di sampingku tanpa banyak tanya, tapi selalu ada. Pak Arya yang ngajak bicara tanpa menghakimi, dan bahkan ibuku yang akhirnya membaca isi hatiku. Bukan sekadar raporku, aplikasi kecil di HP-ku juga jadi teman baru. Nggak sempurna, tapi cukup untuk bantu aku tarik napas dan nggak tenggelam. Sekarang, aku belajar untuk pelan-pelan. Nggak harus selalu kuat, nggak harus selalu sempurna. Karena ternyata tumbuh itu bukan soal jadi yang terbaik, tapi soal berani mulai lagi, meski pelan, meski takut. Dan hari ini, aku mulai lagi.